Selamat pagi Ibu. Pagi Suster Yanti ya benar. Iya benar, dapat info dari teman-temannya ya. Iya benar. Ya, saya mau memberikan edukasi tentang persiapan persalinan nih. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Mayang. Ibu Mayang. Baik Ibu Mayang, ini kan nanti dikit lagi Ibu melahirkan ya. Iya sus. Jadi harus ada persiapan-persiapan nih yang Deg-degan, Suster, namanya juga disiapkan. anak pertama. Iya, anak pertama. Nanti bagaimana persalinannya, bagaimana persiapannya saya mau jelasin boleh? Makasih Suster Iya, ya. baik. Ini tolong dipegang ya. Iya. Saya mau jelasin ya. Persiapan persalinan. Persiapan persalinan adalah rencana tindakan yang dibuat oleh ibu, anggota keluarga dan bidan untuk menghadapi persalinan, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi ketika menghadapi persalinan dan lain-lain untuk persiapannya ada apa aja ya. Persiapan ibu meliputi persiapan fisik dan mental. Persiapan bayi meliputi pakaian, bedong, topi, sarung tangan dan kaki, minyak telon dan lain-lain untuk menghangatkan tubuh bayi. Yang ketiga, persiapan keluarga berkaitan dengan pembuatan keputusan yang utama dalam keluarga. Pembuat keputusan harus dilakukan pada saat tanda bahaya muncul. Bila pembuat keputusan tersebut tidak ada, siapakah alternatif kedua yang akan membuat keputusan? Gitu ya. Kemudian pendamping persalinan, berkaitan dengan siapa yang dipilih untuk mendampingi ibu pada saat proses persalinan dan menemani ibu selama perjalanan apabila diperlukan. Siapa yang akan menjaga rumah dan anak-anak selama ibu tidak ada. Biaya, apakah ibu mempunyai biaya yang cukup untuk persalinan dan perawatan gawat darurat, dan apakah memungkinkan untuk mendapat bantuan dana melalui masyarakat atau fasilitas untuk keadaan gawat darurat. Kemudian tempat bersalinnya di mana? Iya ya. Di mana ibu berencana dan akan melahirkan, di rumah kah, di klinik kah, rumah bersalin atau di rumah sakit. Ibu ya. Transport gawat daruratnya, bagaimana ibu pergi ke tempat bersalin? Perjalanan ke tempat bersalin, transportasi apabila terjadi gawat darurat ke fasilitas kesehatan yang tepat. Kemudian tenaga kesehatan yang terlatih. Ibu harus mendapatkan pertolongan tenaga kesehatan terlatih, bidan atau dokter untuk menolong proses persalinan. Perawat juga kan sekarang udah mulai ada maternitasnya ya Bu ya. Jadi perawat juga bisa untuk membantu persalinannya kalau memang sudah tidak ada lagi bidan atau dokter ya. Donor darah, siapakah yang akan menjadi pendonor dan bagaimana cara menghubungi pendonor pada keadaan gawat darurat. Itu ada 8 faktor persiapannya. Ya, 8 poin yang harus disiapkan, yang dipikirkan. Ibu keluarga sampai donor darah pun juga harus disiapkan. Iya, nggak minta yang kita ini ya, tetapi kan pada saat kejadian kita tidak kita nggak ngarepin yang gimana, kita berharap semua lancar, tetapi tetap harus kita pikirkan kalau seandainya butuh donor darah siapa. Ya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan Ibu? Sudah cukup sih Suster, tinggal nanti saya baca lagi leafletnya, saya list aja ya. Iya. Ibu, ini saya lanjut kasih. dengan edukasi persalinan ya. Itu leafletnya boleh dibawa pulang ya. Iya. Edukasi persalinan, pengertiannya adalah suatu proses di mana janin dan plasenta keluar dari uterus rahim ya Bu, ditandai dengan peningkatan kontraksi rahim yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks serta keluarnya lendir darah dari vagina. Macam-macam persalinan normal, bayi lahir melalui vagina, persalinan abnormal, sesar, vakum atau forceps. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan adalah power atau tenaga. Adalah tenaga yang dihasilkan oleh his atau kontraksi atau retraksi otot rahim, kontraksi otot perut, kontraksi diafragma, dan aksi dari ligamen dengan kerjasama yang baik dan sempurna. Passage atau jalan lahir merupakan jalan lahir yang harus dilewati oleh janin, terdiri dari rongga panggul, dasar panggul, serviks, dan vagina. Syarat agar janin dan plasenta dapat melalui jalan lahir tanpa ada rintangan, maka jalan lahir tersebut harus normal. Janin, bagian yang paling besar dan keras dari janin adalah kepala janin. Posisi dan besar kepala dapat mempengaruhi jalan persalinan biasanya apabila kepala janin sudah lahir. Maka bagian-bagian yang lain dengan mudah menyusul kemudian. Kondisi psikologis ibu, semakin ibu siap dan memahami proses persalinan, maka ibu akan semakin mudah bekerja sama dengan petugas kesehatan yang akan membantu ibu dalam bersalin. Macam-macam posisi bersalin, ada posisi miring,
membuat ibu lebih nyaman dan efektif untuk meneran, membantu perbaikan oksiput yang melintang untuk berputar menjadi posisi oksiput anterior, memudahkan ibu beristirahat di antara kontraksi jika mengalami kelelahan, dan mengurangi resiko terjadi laserasi perineum, perdarahan di perineum, luka-luka yang kalau robek itu kan digunting ya, tapi ada juga yang bekas-bekasnya karena robekan yang nggak bagus, itu yang paham. cedera-cedera sedikit lah ya. Posisi jongkok membantu mempercepat kemajuan kala 2 persalinan dan mengurangi rasa nyeri. Posisi merangkak meningkatkan oksigenasi bagi bayi dan bisa mengurangi rasa sakit punggung bagi ibu. Kemudian posisi setengah duduk, dengan posisi ini penolong bersalin lebih leluasa dalam membantu kelahiran kepala janin serta lebih leluasa untuk dapat memperhatikan perineum. Itu persiapan persalinan nanti yang harus diperhatikan, Bu. Ini sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Berarti ada 4 ya Sus ya, dari tenaganya kita, tenaga ibu, Iya, 4 terus faktor yang mempengaruhi jalan persalinan. lahirnya, Iya. terus adik bayinya janinnya, sama kondisi saya ya Bu, mental Sus ya. Psikologis, kesiapan ibunya Jadi ya. harus dipersiapkan ya. Iya, ibu selama ini senang hamil? Sudah sempat sih ikut. Iya, berharap nanti pas sudah waktunya posisinya kepala di bawah ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Makasih banyak Ibu. Terima kasih. Sejauh ini saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih. Ini leafletnya boleh dibawa ya, pulang boleh saya ya. bawa pulang ya. Kasih ya Ibu, bermanfaat ya. Terima kasih. Selamat pagi, sama-sama.